Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid As-Salam di Kementerian PUPR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur sehat dan syukur waktu kita manakala kita mampu dan bisa menggunakan sehat dan waktu kita memenuhi panggilan Allah salat zuhur berjamaah di rumah Allah ini, kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan catatan abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sadar tidak sadar tinggal sepertiga bulan di bulan ke-8, bulan Sya'ban, sudah akan kita tinggalkan juga. Kita akan mendapatkan kesempatan, semoga kita diberi kesempatan memperoleh kesempatan berulang di bulan yang diagungkan, yaitu bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan disebut juga salah satunya sebagai syahrul Quran. Ketika Imam An-Nawawi menghimbau kita, wa yabghi an yuhafidhu ala qiraatil Quran wa yakthuru minha. Hendaknya seseorang yang pemahamannya mendalam, keyakinannya tinggi, salah satu ibadah yang Allah sukai adalah mengaji. Ketika mengaji itu belum kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya, Imam An-Nawawi, kalau kita menengok ke belakang kajian yang sudah kita lewatkan pada bab ke-8, bab tentang al-ayatu was-suwarul mustahabbah, tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan. Dan di antaranya surat-surat yang insya Allah saya tidak sekedar percaya, saya yakin. Artinya tidak mungkin kita yang mengaku beriman di Islam surat ke-112 tidak hafal, yaitu surat Al-Ikhlas yang kemarin sudah kita sampaikan. Dan di sini di Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi menyebutkan dan menerangkan fadluha, keutamaannya surat ke-112. Waradat ahaditsun katsiratun fi fadli hadhihi surah. Yang sering kita pahami, yang sering kita ketahui, annaha taqilu fi thawabi qiraatiha thuluthul Quran. Salah satunya pahala membacanya sekali dibaca bernilai sepertiga Al-Quran. Wala anna al-usul al-'amiyah lisyari'ati thalatha. Yang pertama berisi tentang syariat, yaitu at-tauhid, tentang keimanan, wa taqrirul hudud wal ahkam wa bayanul a'mal. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, ayujizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Apakah Anda di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam, yaitu 10 juz? Fasyaqqa dzalika alaihim, para sahabat pun merasa berat. Kalau termasuk kita nggak mungkin kuat dalam satu malam diminta membaca sepertiga Al-Quran, yaitu 10 juz. Namun Nabi memberikan penjelasan, wa qalu aina yatiqu dzalika ya Rasulullah? Faqala Rasul, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Bahwasanya surat ke-112 surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Warwa Muslimun wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqsutu fa inni sa'aqru alaikum thuluthal Quran. Wa hasada min hasadin thumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwallahu ahad. Faqala ba'duna li ba'din, qala ya Rasulullah, fa inni sa'aqru alaikum thuluthal Quran, inni la ara hadi khairan jaa minas sama'. Summa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu sa'aqru alaikum thuluthal Quran
ala wa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwasanya surat ke-112 112 adalah surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Berangkat dari sini rahimahullah, tidak sedikit di antara kita ketika membaca surat ke-112 sawa'un fis shalah atau fi khairis shalah, baik di dalam sholat dan di luar sholat, mengulang ketiga kalinya itu diperbolehkan dalam bahasa adib yang fi adab Hamdatul Quran, wa yubahu, diperbolehkan. Ketika kita memahami anna qiraatul Quran afdhalu fi halatis sholat, ketika dalam sholat itu terbaik, kita yang punya pemahaman dan pengetahuan sepertiga nilainya, kita ulang 3 kali membacanya, bernilai menghatamkan Al-Quran. Ini yang perlu menjadi pemahaman dan pengamalan kita dalam hal menjalankan surat yang tidak berat namun punya nilai yang luar biasa dalam pengamalannya, yaitu tentang membaca surat Al-Ikhlas, yang saya yakin sekali lagi tidak ada para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengamalkannya. Bahkan dalam keutamaannya fadhailul amal, dalam riwayat dari sahabat Mu'adz bin Anas al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marratin banawwalahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 marratin, 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Rawahu Ahmad dan Syekh Al-Albani, yang kadang-kadang kita suka memperhatikan bagaimana komentar beliau, memberikan komentar hadis ini hadis hasan dengan berbagai penguat, artinya tidak berdebat. Bahkan dalam riwayat yang lain juga menyebutkan, barang siapa yang mendawamkan istiqomah membaca surat Al-Ikhlas akan memudahkan pintu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di ayat kedua inilah yang perlu menjadi pemahaman. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat mengadu, Allah lah tempat berserah diri. Oleh karenanya, kita kembali ke belakang, dianjurkannya membaca surat ini thalatha marrat dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat maktubah. Kalau kita berada di kawasan Timur Tengah, baik di masjid, di musola istilah kita, di motor, di bandara-bandara, di tempat-tempat sholatnya itu di dinding pasti ditulis al-adhkar ba'dal maktubah, sholat, bacaan-bacaan zikir setelah sholat. Di antaranya kalau kita perhatikan, membaca surat Al-Ikhlas salatha marrat, dan ini jarang kita lakukan. Padahal kalau di kawasan As-Syarqul Awsat di Timur Tengah, walaupun tidak sama amaliyah ibadah dengan kita, tapi himbauan anjuran membaca surat Al-Ikhlas itu ditaruh di dinding-dinding, baik itu di musala-musala bandara, masjid-masjid di mana kita berhenti. Tak terkecuali kalau kita berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak diketemukan. Tapi kalau kita berada di masjid manapun, di tempat ibadah manapun, ada di antara selain istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita akan melihat dianjurkan membaca ayat 255 surat Al-Baqarah, ayat kursi. Nanti setelah itu ada himbauan ajakan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali pada maktubah setiap selesai sholat wajib kita jalani. Bagaimana caranya? Di ayat 103 surat keempat, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya apa? Kita sambil berjalan, masih posisi dalam tawajuh duduk, atau bahkan wa 'ala junubikum. Tidak sedikit kita ini setelah sholat keluar dari masjid, maaf, rebahan. Di balik rebahan pun masih diingatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara adab atau etika kurang sempurna.
Nah ini adalah kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, salah satu yang sadar tidak sadar tidak bisa kita raba, namun bisa kita rasa keberkahannya, pasti kita mendapatkannya. Syaratnya sumastaqam, istiqomah menjalani itu. Jadi selain yang kita pahami dulu menjelang istirahat malam, setelah selesai sholat wajib kita lakukan, bahkan dalam zikir pagi dan sore ketika itu kita jalankan. Kalau itu bisa kita jalankan, ayat ke-13 surat ke-46, semoga kita akan mendapatkan anugerah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika ayat itu diawali, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga berbagi waktu kita, syukur sehat kita bersama Al-Qur'an, kita akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan kemuliaan Al-Qur'an, dan yang paling kita harapkan semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran besok di hari kiamat. Insyaallah bukan debat 3 surat yang orang lebih sering meledek trikul. Surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini luar biasa keutamaannya, walaupun itu tidak panjang. Mungkin yang kurang sempurna kita melafazkannya. Di antara yang kurang sempurna di mana? Qalqalah kubro yang kurang. Jadi banyak di antara kita yang belum taklim Al-Quran mewakafkan huruf-huruf qalqalah itu kadang-kadang jauh dari sempurna. Qul huwallahu ahad, D-nya itu mesti kubro, artinya orang lain mendengar, tidak sekedar qul huwallahu ahad. Itu tidak salah, tapi secara fasahah dan kesempurnaan tilawah akan kurang dan jauh. Bahkan kalau dalam bahasa musabaqah yang luar biasa, ada MTQ musabaqah Kopri Nasional, itu baca tidak salah, nilainya dikurangi oleh Dewan Hakim Fasahah. Karena apa? Qalqalah kubronya tidak ada. Nah ini adalah Allah. Semoga Masjid As-Salam ini berkaya Allah Subhanahu wa taala, selain banyak kajian juga menyiapkan taklim Al-Quran. Mari kita punya pemahaman, ingin dibanggakan Rasulullah ketika kita bisa dan mampu membagi waktu syukur sehat ta'allamul Quran wa 'allamah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempatkan waktu sejenak untuk tilawah jama'i, mengaji bersama yang agak lama tidak kita lakukan. Kita sampai surat ke 5, surat Al-Maidah sampai ayat 65 di halaman 120 kalau Quran terjemahan. Ya, kalau mushaf Al-Quran berada di, silakan buka di aplikasi Qurannya, berada